Kela, ambilkan kacamata nenek. Ini tulisannya kecil-kecil sekali. Nenek ini sama dengan Kayla, harus dibantu kacamata untuk membaca. Cuma Kayla nggak bisa melihat tulisan yang letaknya jauh. Sedang nenek untuk yang letaknya dekat pun nggak bisa terlihat dengan jelas. Tapi yang penting kita selalu mengingat titah Tuhan yang membuat mata bercahaya. Apa artinya? Dengan merenungkan firman-Nya, maka kita mempunyai kesadaran yang benar. Sadar bahwa kita manusia berdosa yang harus terus bergantung pada Tuhan. Itulah berita yang dikumandangkan seorang perintis jalan bagi kedatangan Yesus. Mari teman-teman. Shalom anak-anak semuanya. Senang sekali ya, hari ini kita masih boleh bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang terus boleh menolong kami hingga hari ini pun kami masih boleh ada. Tuhan, kiranya keberadaan kami di dalam dunia, kami tidak menyia-nyiakan begitu saja, tapi setiap waktu kami pergunakan untuk boleh menyenangkan hati Tuhan, juga menjadi berkat buat sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sebentar kami akan belajar, kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis ini merupakan anak daripada Imam Zakaria dan Elisabet. Yohanes Pembaptis sejak dari rahim ibunya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Allah akan memakai hidup daripada Yohanes untuk melakukan pekerjaan daripada Allah. Ketika Yohanes Pembaptis berumur 30 tahun, ia mulai mengerjakan tugas yang dipercayakan oleh Allah kepadanya, yaitu dia selalu menyerukan tentang perlunya pertobatan, sehingga kemanapun dia pergi, dia selalu mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bertobat itu apa sih? Dari kata aslinya, bertobat ini mempunyai arti berubah pikiran. Artinya berubah pikiran, dari pikiran A menjadi pikiran yang lain. Sebagai contoh, bertobat dalam arti yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah kalau dulu seseorang menolak Yesus, dia sekarang menerima Yesus. Dulu membenci Yesus, sekarang mengasihi Yesus. Dulu cinta dosa, sekarang benci dosa. Dulu suka hidup dalam dunia yang penuh dosa, sekarang dia suka hidup dalam penuh kesucian. Itu yang dimaksud berubah pikiran. Apakah mudah untuk berubah pikiran semacam itu? Tidak. Jikalau bukan anugerah Tuhan datang ke dalam seseorang, maka seseorang tersebut tidak akan bisa bertobat di dalam hidupnya. Maka anugerah Tuhan sangat diperlukan untuk seseorang mampu hidup dalam pertobatan. Itu arti bertobat. Terus ada kalimat sebab kerajaan surga sudah dekat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dulu kerajaan surga itu jauh sebelum Yesus datang. Kenapa? Karena manusia pernah jatuh dalam dosa sehingga kerajaan surga itu jauh dari kehidupan manusia. Karena Bapa di surga tidak mau bergaul dengan manusia yang penuh dengan dosa. Itu sebabnya bahwa kita ini tak mungkin datang kepada kerajaan surga. Kerajaan surgalah yang harus datang kepada kita. Itu sebabnya kita perlu menyambut datangnya kerajaan surga. Di dalam zaman Yohanes Pembaptis melayani, maka saat itu ditujukan kepada orang-orang Israel saja. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maka saat itu sangat banyak sekali orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang bertobat itu datang dari sekitar Yerusalem,
dari sekitar Yudea dan dari daerah sekitar Yordan dan daerah-daerah lainnya. Mereka datang kepada Yohanes di Sungai Yordan mengaku dosanya dan mau dibaptiskan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, baptisan adalah tanda pertobatan. Bahkan Yohanes menjelaskan dengan tegas bahwa kalau dirinya membaptis setiap orang yang bertobat hanya dengan air di Sungai Yordan, maka Yohanes mengatakan, Dia yang akan datang, yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Dia akan membaptis kamu semua dengan Roh Kudus dan api. Itu hal yang sangat luar biasa dan tidak bisa dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa ketika kita bertobat, itu artinya bahwa kita telah masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan oleh karena kita masuk ke dalam kerajaan Allah, maka seluruh tingkah laku kita pun harus sesuai dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti penuh dengan kesucian. Hidup kita harus penuh dengan kesucian. Bahkan Alkitab mencatat ketika kita bertobat, kita harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan itu. Jikalau tidak menghasilkan buah, berarti kau dan aku pasti belum bertobat. Atau bahkan kau dan aku bukan warga kerajaan surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes berhari-hari sudah membaptis begitu banyak orang, maka tak lama kemudian datanglah Yesus Kristus dari Galilea menuju ke Sungai Yordan. Ya, lebih kurang perjalanan dari Galilea ke Sungai Yordan dengan berjalan kaki memerlukan lebih kurang waktu 5 hari. Kenapa Yesus Kristus datang ke situ? Ternyata Yesus Kristus datang ke Sungai Yordan dan menemui Yohanes Pembaptis. Dirinya pun perlu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis bukan karena Yesus Kristus itu manusia yang berdosa. Yesus Kristus dibaptis juga bukan karena memerlukan pertobatan. Tetapi Yesus Kristus dibaptis supaya menggenapkan seluruh rencana Bapa. Itu sebabnya Yesus Kristus yang firman menjadi manusia itu, dia pun boleh dibaptiskan. Artinya bahwa Yesus Kristus saat itu menjadi kepala dari seluruh orang-orang yang dibaptiskan di dalam zaman itu. Dengan demikian ada satu kepastian bahwa setiap orang yang di dalam zaman itu dibaptiskan, dia sudah menjadi warga kerajaan surga. Karena Yesus Kristus itulah Raja dari kerajaan surga yang sudah dekat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau kita hari ini, sekalipun kita secara darah dan daging bukan orang Israel, tetapi melalui Yesus Kristus, kita ini adalah Israel rohani yang juga mempunyai hak, yaitu untuk boleh menjadi warga kerajaan surga. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh menjadi warga kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Jikalau melalui kerajaan surga yang sudah hadir, dan melalui Yesus Kristus yang adalah Raja itu sendiri, kami boleh dimasukkan menjadi warga kerajaan surga. Tuhan, namun demikian tolonglah kami, supaya kami menjadi warga kerajaan surga yang terus boleh berbuah sesuai dengan pertobatan kami. Artinya Tuhan, bahwa kami harus bertingkah laku seperti Yesus Kristus bertingkah laku. Dengan demikian pertobatan kami
menjadi pertobatan yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memang titah Tuhan itu membuat mata orang bercahaya. Kita jadi sadar dan bisa melihat simbol bahwa kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Keila lihat nenek hidupnya bahagia karena telah menyerahkan diri kepada anugerah kerajaan Allah. Tidak seperti nenek orang lain yang lebih sering mengeluh sakit ini, itu, atau kurang diperhatikan, dan lain-lain. Puji Tuhan. Mari sobat, kita semakin kagum terhadap titahnya. Bacalah dari Matius 3 ayat 16-17. Sampai besok.